Halo semuanya, masih bertemu lagi dengan aku, Adolf Hutauruk. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Aku berharap bahwa kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Seperti biasa, hari ini aku akan menjelaskan materi menggunakan bahasa Indonesia saja agar materi yang saya sampaikan dapat mudah dipahami dan saya dapat menjelaskannya juga lebih santai lagi. Untuk hari ini, saya akan membahas mengenai kegiatan positif yang dilakukan ketika weekend. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, saya ingin membahas sedikit tentang kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Kita telah berjuang bersama menghadapi COVID-19 selama hampir 2 tahun, sejak kasus pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret tahun 2020, yang mengharuskan kita untuk selalu tetap tinggal di rumah dan melakukan aktivitas di rumah saja. Karena kasus COVID-19 yang terus melonjak, kita diharuskan untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker ketika bepergian, mencuci tangan ketika pulang dari luar rumah, lalu menghindari kerumunan, dan melakukan vaksinasi. Namun, kasus COVID-19 yang ada di Indonesia semakin hari semakin menurun. Namun, kita tidak boleh lengah dengan yang namanya protokol kesehatan. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Di Indonesia, sekarang telah menetapkan yang namanya sistem new normal. Pada masa new normal ini, dunia pendidikan sudah dapat melakukan pembelajaran tatap muka, dan dunia pekerjaan sudah memulai untuk sistem work from office. Sekarang kita kembali lagi ke topik awal kita tentang kegiatan positif yang dapat dilakukan selama akhir pekan. Sekarang adalah hari Sabtu, dan besok adalah hari Minggu. Hari Sabtu dan hari Minggu merupakan hari di akhir pekan. Karena apa? Karena di hari Sabtu dan hari Minggu, kita bisa beristirahat sejenak dan bisa menenangkan pikiran kita dari tugas yang ada. Sekarang saya akan memberikan contoh-contoh kegiatan positif yang dapat dilakukan oleh kita selama akhir pekan. Kegiatan positif yang pertama adalah traveling. Selama weekend, kita bisa melakukan traveling. Kita bisa pergi ke alam ataupun ke tempat wisata. Misalkan kita pergi ke alam, kita bisa naik gunung, bisa pergi ke pantai, ataupun bisa melihat laut. Atau juga kita bisa melakukan traveling ke tempat wisata. Misalkan kita ke dunia fantasi, ataupun ke kebun binatang untuk melihat hewan. Tentu dengan melakukan traveling, kita bisa merefresh otak kita agar menjadi lebih segar kembali dalam melakukan aktivitas selanjutnya. Yang kedua adalah pergi ke mall. Tentu selama weekend kita bisa menenangkan pikiran kita dengan pergi ke mall. Kita bisa membeli barang-barang yang kita butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari dan bisa membeli pakaian yang benar-benar kita butuhkan. Bahkan ketika kita ke mall, kita juga bisa menenangkan pikiran kita dengan menonton bioskop. Atau juga kita bisa pergi untuk mencari makan di mall. Yang ketiga adalah berkunjung ke rumah keluarga besar. Tentu saja, selain kita menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, kita juga bisa menghabiskan waktu weekend kita untuk berkumpul bersama saudara-saudara kita. Kita bisa pergi ke rumah saudara kita yang jauh ataupun yang memang dekat sama kita. Tujuan kita berkunjung ke rumah saudara kita adalah untuk membentuk sebuah keluarga besar yang harmonis. Yang keempat adalah melakukan hobi. Jika misalkan kita sedang tidak ingin keluar rumah, kita bisa melakukan kegiatan positif atau kegiatan yang produktif selama di rumah saja. Kita bisa melakukan hobi atau sesuatu yang kita sukai.
Misalkan kita suka memasak, maka kita bisa mencoba hal-hal yang baru untuk dimasak. Atau misalkan kita suka bermain musik, kita bisa melatih kemampuan bermain musik kita. Tentu saja tujuan dari melakukan hobi ini adalah untuk mengembangkan bakat yang kita miliki. Yang kelima adalah menemukan komunitas baru. Selama akhir pekan, kita juga dapat mencari komunitas yang sesuai dengan hobi kita. Tentu saja dengan adanya komunitas ini, kita bisa meningkatkan relasi dengan sesama. Yang keenam adalah mengikuti seminar. Sebagai seorang pelajar ataupun seorang pekerja, kita bisa meningkatkan soft skill yang kita miliki dengan mengikuti seminar secara online ataupun secara offline. Karena dengan adanya seminar ini, dengan mengikuti seminar ini, kita dapat mengetahui lagi lebih dalam tentang dunia pekerjaan dan bagaimana cara kita dalam menentukan suatu langkah. Ternyata cukup banyak kegiatan positif yang dapat kita lakukan selama berakhir pekan. Tentu saja waktu yang ada ketika akhir pekan, kita harus bisa melakukannya dengan baik. Seperti melakukan kegiatan positif agar dapat meningkatkan kemampuan yang ada dalam diri kita. Selain itu juga, istirahat ataupun tidur merupakan salah satu kegiatan positif. Asal kita tidak berlebihan beristirahat. Karena istirahat ini hanya digunakan untuk mendapatkan semangat kita lagi agar kita bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat di selanjutnya. Untuk selanjutnya, kembali lagi ke dalam diri kita bagaimana kita menggunakan waktu akhir pekan dengan baik atau tidak. Baiklah, sepertinya kita telah berada di akhir video. Sekiranya apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya karena telah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus dukung saya dengan menekan tombol subscribe dan like dan share video saya kepada teman-teman kalian agar video ini semakin bermanfaat bagi banyak orang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Dadah.